Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fase perkembangan pada masa remaja, dewasa awal, dan masa dewasa. Masa remaja, umur 12 tahun sampai 18 tahun. Remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin adolescer yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan di sini yaitu kematangan fisik dan juga kematangan sosial psikologis. Menurut WHO Sarwono tahun 2011, remaja adalah suatu masa di mana 1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, kriteria biologis. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, kriteria sosial psikologis. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri, kriteria sosial ekonomi. Lalu, ada karakteristik masa remaja. Menurut Hurlock tahun 1990, membagi masa remaja menjadi 2, yaitu masa remaja awal umur 11 atau 12 sampai dengan 16 atau 17 tahun. Lalu masa remaja akhir 16 atau 17 sampai 18 tahun. Pada saat ini mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, dreaded, masa unrealisme, dan ambang menuju kedewasaan. Lalu ada Crowry tahun 2011 menyatakan bahwa perubahan sosial yang penting pada masa remaja mencakup yang pertama, meningkatkan pengaruh teman sebaya, peer group. Yang kedua, pola perilaku sosial yang lebih matang. Yang ketiga, pembuatan kelompok sosial yang baru dan juga munculnya nilai-nilai baru dalam memilih teman dan pemimpin serta nilai dalam penerimaan sosial. Lalu, minat universal paling penting pada masa remaja dapat digolongkan menjadi 7 kategori, yaitu minat rekreasi, minat pribadi, minat sosial, minat pendidikan, minat vokasional, minat religius, dan juga minat dalam simbol status. Menurut Jean Piaget, pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal, 11 tahun sampai dengan dewasa, suatu kapasitas untuk berpikir abstrak, di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget, Burke mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini. Yang pertama, mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotesis dan berpikir proposisional. Penalaran deduktif hipotesis adalah suatu proses kognitif di mana saat seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ia memulai dengan suatu teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis seperti prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi. Berbeda dengan anak pada tahap operasi konkret, di mana anak memecahkan masalah dengan memulai dari realita yang paling nyata sebagai prediksi dari suatu situasi. Jika realita tersebut tidak ditemukan, maka ia tidak dapat memikirkan alternatif lain dan gagal memecahkan masalah. Jadi, pada tahap operasi formal ini, remaja sudah bisa berpikir sistematis dengan melakukan bermacam-macam penggabungan, memahami adanya bermacam-macam aspek. Yang kedua, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proposisional, memperbolehkan penalaran tentang premis yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proposisional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari proposisi atau pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata
atau real world circumstances. Sebaliknya, anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan berdasarkan pada bukti-bukti konkret. Akibatnya, mereka menjadi sangat sadar diri, extremely self-conscious, seringkali melakukan berbagai upaya untuk menghindari keadaan yang dapat mempermalukan. Tidak mengherankan jika remaja menghabiskan banyak waktu untuk memperhatikan detail penampilannya, dan ia juga sangat sensitif dengan kritik orang-orang di sekitarnya. Dongeng pribadi atau personal fable merupakan distorsi kognitif kedua yang ditunjukkan oleh remaja. Karena remaja begitu yakin bahwa dirinya diperhatikan dan dipikirkan orang lain, maka ia mengembangkan opini yang melambung tentang betapa pentingnya dirinya. Remaja merasa bahwa dirinya spesial dan unik. Beberapa remaja memandang dirinya meraih pencapaian hebat maupun mengalami kekecewaan yang sangat mendalam, suatu pengalaman yang tidak mungkin dipahami orang lain. Remaja menyimpulkan bahwa orang lain tidak mungkin dapat memahami pikiran dan perasaannya. Sebagaimana dikemukakan Santrok, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Pertama, terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, di mana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, mengalami kemajuan dalam memahami metafora. Perbandingan makna antara dua hal berbeda, menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda, dan satir, yaitu menggunakan ironi, cemooh, atau lelucon untuk mengekspos kekejian atau kebodohan. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Beberapa ciri perkembangan emosional pada masa remaja. Yang pertama, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Kemampuan ini akan diperoleh jika individu memiliki dasar yang telah diperoleh dari perkembangan sebelumnya, yaitu trust, pengalaman positif di masa lalu, dan pemahaman akan cinta. Yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Yang ketiga, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat. Kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah, tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa anak-anak. Yang kedua, jaringan sosial lebih luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya, dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh penghormatan. Selanjutnya, masa dewasa awal. Dewasa merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk masa transisi dari remaja menuju dewasa. Adapun untuk kisaran rentang usia pada masa ini adalah 18 tahun sampai 25 tahun, yang ditandai dengan adanya sifat eksperimen dan eksplorasi. Di masa inilah dua perubahan besar yang berkesinambungan akan terjadi, yaitu kemandirian ekonomi, tanggung jawab atas konsekuensi perbuatan sendiri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis. Adapun 5 ciri orang beranjak dewasa menurut Jeffrey Arnett. Pertama, eksplorasi identitas. 2, ketidakstabilan. 3, self-focus. 4, falling in between. Dan 5, usia dengan berbagai kemungkinan. Ciri-ciri masa dewasa awal menurut Harlock ada masa dewasa sebagai masa pengaturan, usia reproduktif, bermasalah, ketegangan emosi, komitmen, keterasingan sosial, perubahan nilai, dan penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Adapun minat pada masa dewasa awal. Yang pertama ada minat pribadi, yaitu minat yang selalu menyangkut seseorang tertentu. Minat pribadi pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa.
2. Minat rekreasi diartikan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran rohani sesudah lelah bekerja atau sudah mengalami keresahan batin. Yang ketiga, minat sosial yang pada masa dewasa awal tidak lagi begitu saja dapat menikmati pergaulan yang spontan sebagaimana dulu ketika masih bersekolah. Selanjutnya, transisi pendidikan menengah ke perguruan tinggi. Transisi ini menyebabkan perubahan dan stres. Mahasiswa mengalami fenomena top dog, yaitu fenomena sebagai kelompok siswa yang paling tua dan berkuasa menjadi kelompok mahasiswa yang paling muda dan lemah. Dan juga, mahasiswa merasa lebih dewasa, punya banyak waktu bergaul dengan teman, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup, dan lebih tertantang secara intelektual oleh tugas akademik. Pada rentang usia 18-25 tahun atau pada masa dewasa awal, performa fisik kita akan mencapai saat yang paling baik. Adanya pertumbuhan kekuatan fisik yang semakin meningkat dan kesehatan mencapai puncak. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan itu dengan cara pola makan yang teratur dan diiringi dengan olahraga yang teratur. Pada masa dewasa awal, seorang cenderung untuk mengalami masa ketegangan emosional dengan ciri-ciri yang berupa kondisi emosionalnya tidak terkendali, cenderung labil atau pelin-pan, mudah resah atau anxious, mudah memberontak atau rebel, emosi yang sangat bergelora, mudah tegang, dan sering khawatir dalam status pekerjaan yang belum tinggi. Ketegangan emosional ini dapat timbul baik dari faktor internal atau dari diri sendiri dan faktor eksternal dari orang terdekat, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Sekarang kita memasuki penjelasan masa dewasa menengah dengan rentang usia 25-45 tahun. Pada masa ini, seorang individu akan mengalami sebuah transisi. Seorang individu akan semakin merasa bertanggung jawab akan rumah tangga dan pekerjaan. Sekarang kita akan memasuki penjelasan ciri-ciri masa dewasa menengah. Pada masa dewasa menengah, seorang individu akan mengalami masa yang ditakuti, atau a dreaded period, di mana seseorang akan sadar akan umurnya yang semakin tua. Pada masa transisi, seorang akan cenderung untuk mengalami perubahan fisik ke arah dewasa menengah, tetapi masih mempunyai sikap dewasa awal. Oleh karena itu, mereka harus mengalami perubahan yang cukup berat atau cukup signifikan. Yang ketiga, pada masa penyesuaian kembali atau a time of adjustment, mereka menyesuaikan kembali dengan kebiasaan-kebiasaan baru dengan perubahan-perubahan fisik yang sudah terjadi pada tubuh mereka. Adanya masa keseimbangan dan tidak seimbang, di mana seorang individu dapat menyesuaikan dirinya dengan tubuhnya yang baru dengan kebiasaan yang harus mulai berubah. Akan adanya masa stres, di mana seorang individu akan mengalami keresahan bahkan dari hal-hal yang terkecil. Masa yang berbahaya, di mana seorang individu akan diuji kesetiaannya pada dunia pernikahan. Usia menengah adalah usia yang canggung, di mana seorang akan berusaha sejauh mungkin untuk menutupi ketuaannya. Masa dewasa menengah adalah masa yang berprestasi, di mana seorang individu sudah memiliki pengalaman yang banyak serta memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Masa evaluasi. Masa evaluasi adalah masa di mana seorang individu akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Perubahan transisi keluarga pada masa dewasa. Pada masa dewasa awal, biasanya hidup sendiri, menikah, dan kemudian melahirkan dan membesarkan anak. Yang pertama, masuki kehidupan keluarga dalam pernikahan. Yang kedua, berperan dalam pernikahan. Yang ketiga, kepuasan dalam pernikahan. Perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap mencari presentasi, achieving stage. Yang kedua, tahap tanggung jawab, responsibility stage. Yang ketiga, tahap executive stage. Yang keempat,
tahap reintegratif. The integrative stage. Perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama pasti pernikahan dan cinta. Kalau misalkan ada pasangan yang ingin benar-benar serius, mereka tuh cinta satu sama lain, pasti mereka akan merencanakan pernikahan dan mereka menginginkan sehabis menikah menjadi kehidupan yang bahagia. Yang kedua, sindrom sarang kosong, yang berarti dia tuh kayak kesepian, kayak seperti misalkan dia lajang, dia udah tidak punya orang tua lagi atau tidak punya saudara dan dia tuh tinggal sebatang kara, dan dia akan menjadi sindrom sarang kosong, yang berarti tuh selalu sendiri, bengong dan segala macam. Terus hubungan persaudaraan dan persahabatan, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan saudara. Jika mereka membutuhkan kita, kita akan memberikan. Jika itu akan berbanding terbalik. Jika kita memerlukan mereka atau ingin bantuan mereka, pasti mereka akan memberi kita, karena mereka setelah ditolong sama kita, berarti itu menjadi timbal balik yang positif. Terus pengisian waktu luang individu. Pengisian waktu luang individu bisa apa saja. Bisa seperti melakukan hobi, traveling, atau mencari kesibukan seperti berbisnis di dalam rumah, terus bikin blog tentang resep masakan buatan kita sendiri, misalkan resep ibu kita remake lagi, kita bikin resep baru lagi gitu. Terus hubungan antar generasi. Jadi hubungan antar generasi ini misalkan kita sama nenek kita atau buyut kita sama ibu kita gitu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.